Di sebuah bukit yang sunyi di kota Yerusalem, berdiri sebuah bangunan tua. Bangunan itu sederhana, namun menyimpan salah satu kisah paling suci dalam sejarah umat Kristen. Tempat ini dikenal sebagai Cenakel de Upper Room atau ruang atas di Gunung Sion. Di ruangan inilah, menurut tradisi gereja yang telah dijaga selama berabad-abad, Yesus Kristus mengadakan perjamuan terakhir bersama 12 muridnya. Pada malam sebelum ia disalibkan, disinilah Yesus memecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan ketika ia mengangkat piala anggur, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku." Peristiwa inilah yang hingga hari ini dirayakan dalam perjamuan kudus Ekaristi. Di seluruh gereja di dunia, Cenakel terletak di Gunung Sion, di luar tembok kota tua Yerusalem. Dekat Sion Gate, tidak jauh dari Bukit Golgota dan Gereja Makam Kudus. Bangunan yang berdiri sekarang bukan lagi struktur asli abad pertama. Karena Yerusalem mengalami banyak penghancuran dan pembangunan kembali. Bagian atas bangunan memiliki gaya arsitektur abad pertengahan, yang dibangun oleh kaum Crusader pada sekitar abad ke-12. Namun sejak abad ke-4, ribuan peziarah Kristen telah menandai lokasi ini sebagai tempat tradisional perjamuan terakhir. Tradisi yang dijaga selama hampir 1700 tahun. Didukung catatan para bapak gereja awal dan catatan perjalanan para peziarah kuno. Tidak hanya perjamuan kudus, tradisi gereja percaya bahwa di ruang ini juga terjadi peristiwa besar lain. Tempat para murid berkumpul setelah kebangkitan Yesus. Tempat pemilihan rasul pengganti Yudas, yaitu Matias. Tempat terjadinya Pentakosta ketika Roh Kudus turun. Dan gereja Kristen pertama dilahirkan. Di ruangan ini, iman Kristen mulai menyebar ke seluruh dunia. Karena di sini lahir sakramen perjamuan kudus. Warisan langsung dari Yesus kepada gereja. Setiap kali orang percaya mengangkat roti dan anggur, mereka sedang memperingati momen yang terjadi di ruangan ini. Suatu peristiwa yang mengubah sejarah dunia selamanya. Hingga hari ini, Cenakel terbuka untuk umum. Ribuan orang datang setiap tahun. Umat Katolik, Protestan, Ortodoks, juga wisatawan rohani dari seluruh bangsa. Ketika seseorang masuk ke ruangan yang sunyi ini, tanpa musik, tanpa lampu mega, hanya dinding batu tua dan tiang gaya gotik, banyak orang merasakan keheningan yang menembus hati, seakan-akan suara langkah para murid masih bergema di lantai batu yang dingin. Seakan-akan suara doa Yesus masih berbisik di ruangan itu. Cenakel di Gunung Sion mungkin bukan bangunan